Ya gue nggak tahu aja ya. Kan gue bikin sebuah video ya, dan video itu viral gitu. Saya membahas sebuah perselingkuhan. Tiba-tiba nih orang nongol, ngancemin saya mau masuk dilaporin ke polisi. Gue heran lah, lu nggak disebut namanya, lu nggak disentil, kenapa lu nongol di sini? Kan gue kagak kenal lu. Dia siapa sih? Hah? Dia artis ya? Gue nggak kenal dia siapa, tiba-tiba nongol di media sosial gue ngancam-ngancam, gue laporan polisi lu ya gue ajak ketemu lu ya, sini lu, ayo, kata dia begitu. Gue tantang, oke, gue mau debat sama lu, gue mau ketemu sama lu, tapi di talk show, di podcast, biar masyarakat menyaksikan kalau gue memang nggak ngata-ngatain lu, tapi lu ngerasa. Gue bilang sama kalian semua ya, kalau misalnya ada narasi, ada cerita, nama kalian tidak disebut, kalian jangan nongol di situ seolah-olah kalian menjelaskan diri kalian sendiri. Itu berarti kan ya masyarakat bisa menilai lah ya kan ya. Emang benar gitu loh. Kan gue nggak nyebut nama lu di situ. Gue nggak pernah takut ya sama yang namanya Rian. Dia nggak DM, dia langsung komen. Dia langsung komen di situ. Udah bro, fitnahnya. Oke, kita ketemu biar kita proses jalur hukum, kata dia begitu. Langsung saya tantang, oke gue mau ketemu sama lu Rian, tapi syaratnya gue gak mau diwakili ya sama siapa kek, sama asisten lu kek, sama pengacara lu kek. Gue mau ketemu sama lu tapi di talk show ya. Gue mau ketemu sama lu tapi di podcast, disaksikan seluruh masyarakat. Gue gak takut sama lu Rian. Nggak ada nyebut nama R di situ. Inisial juga nggak ada. Saya bilang ada perselingkuhan. Oh ternyata dia itu selingkuh gitu. Tiba-tiba dia nongol di situ komen. Gue herannya dia sampai searching media sosial gue mbak. Kok dia bisa tahu gitu loh? Dia ngerasa begitu loh. Orang kalau ngerasa itu apa artinya? Gue juga wonder. Ayo, iya kan? Padahal gue nggak mikir dia sampai ke situ loh ya. Karena memang di media sosial saya banyak banget netizen yang nyari cerita saya, statement saya setiap hari gitu loh, begitu. Tapi orang-orang ini ya seperti tahun lalu lah ya, tiba-tiba nongol sendiri, ya kan, seperti menjelaskan diri sendiri gitu loh. Padahal belum tentu itu buat lu gitu loh ya kan. Tapi kan netizen juga pada ngebela saya gitu. Karena lu ngapain komen di situ? Kalau bukan ya sesuatu yang masyarakat bisa menilai sendiri lah ya kan. Omongan gue di dasar atas apa? Ya banyak manusia selingkuh kan. Dan kita bingungnya kenapa dia nongol gitu loh. Pakai akun centang biru lagi. Nggak tahu gue centang birunya beli atau asli, ya kan? Public figure zaman sekarang kan kebanyakan beli centang birunya kan. Gue juga bisa tapi gue nggak haus validasi. Gue keselnya kenapa gue diancam mau dilaporin polisi. Gue bilang oke, gue bersedia lu laporin polisi, nanti gue tinggal datang ke kantor polisi dan gue tinggal klarifikasi. Gue begini-begini udah sering kali. Ya, gue yakin banget di dunia entertainment ini, gue ngeramal bahwa 3R ini akan bercerai, tapi belum tentu buat si Rian gitu loh. Mungkin padahal artis R di Indonesia ini banyak banget kan, Mbak. Jadi mungkin yang RR ini ketar-ketir. Ya gimana ya. Nah, jadi beberapa tuh masuk gitu. Bahkan pengikut-pengikut mereka malah ngebully saya, but I don't care gitu ya kan. Lu suka lu tonton, kalau nggak suka ya udah lu keluar gitu. Yang penting gue informasikan ya kan. Tapi gue yakin banget 3R ini akan bercerai nantinya. Ya gue nggak bisa spill itu karena ilmu spiritual gue tidak memperbolehkan kalau kita ngeramal kita ngasih tahu orang itu siapa. Ya tapi punya gitu insting. Buktinya yang kemarin-kemarin bener kan. Emang pansus dapat duit? Gue tanya kalian, pansus emang dapat duit? Masuk TV emang dapat duit? Paling berapa sih ya kan? Kalau cuma ngarepin dari entertainment kita nggak bisa hidup. Jakarta mahal cuy. Iya kan, mbak-mbak wartawan sini pasti tahu dong ya. Owner TV itu nggak seberapa guys, paling sama pengeluaran juga nggak seimbang, ya kan? Ya kita kalau mau eksis di entertainment, it's only hobi. Kalau mau cari duit ya bisnis gitu. Jadi jangan bilang pansos, entertainment itu adalah segalanya untuk kita cari duit, nggak cukup. Udah terkenal sih, kalau nggak diburu infotainment. Ada yang take down sampai sekarang. Saya kan kalau merasa benar orangnya keras kepala, nggak ada di take down sampai sekarang. Udah 700.000 penonton kayaknya. Iya, ada sekitar 5 video, ada yang 1,5 juta, ada 700.000, beda-beda sih gitu. Cuman ada juga akun lambe yang tidak perlu ke saya jelek-jelekin, I don't care lah.
Biarin, nggak ada urusan. Ada juga yang WhatsApp gue marah-marah ke gue ya. Gue nggak peduli ya. Kalau nggak disentil jangan ikut campur deh. Kan gue udah bilang kalau si Rian mau debat, oke, di talk show podcast gue ladeni. Kalau yang lain-lain gue nggak mau. Dia nggak ada ngechat lagi. Dan banyak netizen komen malah hashtag dia dimatiin setelah komen itu. Circle-nya kenal tentu, kan kita sama-sama entertain. Asistennya kan dulu pernah makan juga sama saya. Nggak usah saya sebut siapa lah. Makan kok di Kemang sama saya asistennya. Berapa tahun lalu lah, sebelum Covid lah. Entertainment kan kecil mbak, manajemen artis kan manajemen sana. Saya juga pernah syuting dari manajemen artis A, B, C. Situ aja circle-nya gitu. Honestly saya nggak tahu masa lalu ini, nggak ada, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia juga. Saya taunya Ria Ricis oke lah ya, taunya dia setelah nikah sama Ria Ricis. Tuh. Kalau saya kan biasa jujur kan, kalau yang kemarin saya tahu masa lalunya, pasti gue bilang gue tahu. Kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu. Ya kalaupun gue ada bukti bukan berarti ngarah ke dia tiba-tiba nongol aja gitu, tiba-tiba ada di situ gitu. Yang komennya pun satu kalimat ya, bukan satu kata lagi ya, tapi dia kayak ngancam banget gitu. Nggak ada, bisa dicari bukti ke dia. Kalau bukti ke dia ada deh. Kan udah gue bilang belum tentu buat dia juga. Enggak, ini malah laki sih ya, mungkin asistennya atau temennya, gue nggak tahu. Nggak kenal saya. Kalau saya mah, kalau kayak kemarin saya bilang, oh gue tahu nih masa lalu, pasti gue bilang ini I don't know him soalnya kan, nggak mau ngarang-ngarang cerita juga kalau gue. Ya saya hadapi, nggak apa-apa, silakan. Makin rame kan, karena saya udah tahu akan kemana ini. Silakan buktikan. Ya pasti kasih bukti-bukti lah. Kan nanti ada klarifikasi, bener nggak gue ada ngelakuin ini ya kan, gue udah tahu gitu-gitu. Tinggal bilang aja klarifikasi, oh ya. Nanti polisinya paling tahu. Capek bro, udah 15 kali gue urusan polisi. Polisinya udah baik-baik ngajarin gue, begini gono. Oh kan kalau gue bilang ada selingkuh belum tentu buat dia juga. Intinya nggak ada video itu bilang nyebut nama dia, hashtag gitu. Ya bukti-bukti ya sesuai yang di video. Sesuai yang di video. Kalau nggak ada disentil ya jangan ngerasa. Kalau ngerasa ya urusan masing-masing. Kalau gue saran gue ya, kalau misalnya masih bisa disatuin, oke. Tapi sebagai laki-laki ya kita jangan menyakiti hati perempuan. Karena kalau perempuan udah menggugat cerai berarti itu udah menggunung ya kan. Nggak mungkin cuman masalah sepele, masalah kecil tiba-tiba perempuan gugat cerai itu aja. Dan buat Ria Ricis, pesan gue, jangan ngeprank lu, nanti lu ini buat konten lagi ya kan. Nggak boleh rumah tangga dimain-mainin Ria Tapi kalau lu memang bener sakit hati, gue sebagai laki-laki tidak terima setiap perempuan di Indonesia ini disakiti gitu. Lo sendiri Ria ya kan, ngeprank lu ntar. Sebenarnya gue pingin mendidik aja masyarakat entertainment di Indonesia ini. Ini loh, di Jakarta itu realita kehidupan tuh begini gitu. Kan itu kalau orang mengambil positifnya, orang akan, oh nanti gue punya anak kok di Jakarta mau terjun ke dunia ini, dunia ono pekerjaan, jadi tahu ya begitu. Dan yang gue bilang itu sebenarnya fakta, tinggal kalian nanti cari bukti-buktinya benar atau enggak. Atau kalian ke Jakarta terjun di dunia yang sama, bisa membuktikan apa yang kita rasakan di dunia Jakarta ini, dan apa yang gue ungkapkan itu pasti benar. Seperti itu. Iya, nanti siapa tahu anak-anak masnya, anak-anak mbaknya pingin terjun ya kan. Oh ternyata bener ya kata Satria Mulia tuh kayak gini ya. Memang itu tuh fakta semua. Tujuannya lebih ke situ. Kan lumayan kan masyarakat dapat pendidikan gratis kan, tanpa bayar lagi. Lu sendiri yang emosi. Oh emang iya? Katanya infonya gitu. Oh, kalau itu gue nggak tahu ya. Oh, kalau itu ya, gue nggak tahu sih. Cuman tanda tanya juga ya. Soalnya tetangga gue ada 3 tahun nggak nyentuh istri, akhirnya cerai. Dan ternyata suaminya sama ya tanda kutip belok-belok. Begitu. Tangga gue itu 3 tahun, tapi akhirnya cerai. Tapi kalau masalah si Rian nggak nyentuh ini, gue baru dengar.
Serius, iya. Ya kalau secara nafkah duit kita nggak bisa pungkiri lah fakta di depan mata memang Ria lebih berpenghasilan kayaknya ya. Ya kan? Lebih banyak kita. Karena masyarakat ini kan menilai dari seberapa banyak sih lu eksis gitu. Kalau suaminya kan gue nggak pernah lihat ya kalau di kurang eksis sih kalau menurut gue. Ya menurut gue gini, pernikahan itu tidak bisa buru-buru ya. Pernikahan itu tidak bisa asal pansos supaya oh si ini terkenal gue nikahin supaya naik, nggak bisa begitu, itu pasti gagal. Nikah itu karena cinta, tujuan dan Tuhan. Jadi kalau 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 lu menikah jangan buru-buru deh, pelajari dulu bibit bebet bobot pasanganmu dan nanti setelah menikah kalau si A penghasilan lebih tinggi, si B si cowoknya lebih rendah, ya itu cowoknya harus menerima apa adanya, ceweknya juga harus menerima cowoknya apa adanya. Nah, maka itu harus diobroli sebelum menikah. Jangan pas udah nikah baru sindir-sindiran. Itulah pentingnya menikah itu harus mateng, mau di dunia profesi apapun. Enggak juga, itu salah. Kenapa? Semakin kaya jodohmu, pasanganmu, semakin berpeluang dia untuk selingkuh. Nggak ngefek sebenarnya. Nggak ngefek. Kalau gue malah ngajarin adik-adik gue, lu jangan cari suami yang kaya, pinter. Iya, karena kalau kaya, dia akan semakin sepele sama istrinya, ya kan akan semakin berpeluang untuk selingkuh. Makanya cewek-cewek luar sana jangan gampang, ini enak ya dia nikah sama orang kaya ya. No, orang kaya itu semakin berpeluang untuk selingkuh. Mending laki-laki cukup tapi pinter. Ya, itu nanti deh. Iya apa enggak? Ah, 50-50. Ya Ria yang lain lah ya. Itu off the record lah.